Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Bertemu lagi dengan saya Eka Sayakti Puspitasari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Semarang dan saya mengajar di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Pertanyaan pertama yaitu tentang kesimpulan dari peran saya sebagai seorang guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, saya membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting dalam kehidupan mereka. Saya mengajarkan mereka tentang penghargaan dan hukuman yang seimbang untuk memotivasi perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Mengenai motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi pertama dan kedua merupakan motivasi eksternal, dan motivasi terakhir merupakan motivasi internal. Sebagai seorang pendidik, tujuan saya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka menjatuhkan pada suatu pilihan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Karena dengan disiplin diri, murid akan paham bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Terdapat 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Pertama, posisi penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, posisi sebagai teman. 4, posisi sebagai pemantau. Dan 5, sebagai manajer. Posisi sebagai manajer merupakan posisi kontrol seorang guru yang diharapkan ada pada diri setiap guru. Alasannya adalah karena posisi manajer membantu membentuk tanggung jawab siswa terhadap tindakan mereka. Dengan mengatur aturan yang jelas dan memberikan konsekuensi yang konsisten, seorang guru membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini dapat membantu membangun disiplin positif dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tanggung jawab di dalam dan di luar kelas. Dengan menggunakan pendekatan manajerial, seorang guru dapat mengelola kelas dengan efisien. Guru dapat merencanakan dengan baik, mengatur waktu dengan tepat, dan mengelola sumber daya secara efektif. Hal ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur dan memungkinkan siswa untuk fokus pada pembelajaran. Dengan menerapkan posisi kontrol dan penerapan restitusi yang tepat, saya memberikan konsekuensi yang relevan dengan kesalahan siswa. Dengan membantu memberikan pilihan solusi dan mereka mampu memilih solusi yang terbaik bagi mereka sendiri, dan siswa mampu membangun kesadaran dan tanggung jawab. Dalam hal ini, saya menerapkan segitiga restitusi dengan melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan terkait perilaku siswa. Dalam semua ini, saya menciptakan lingkungan yang saling mendukung di sekolah.
Terkait dengan modul 1.1, saya memahami dan mengaitkan konsep-konsep ini dengan filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara yang menekankan nilai-nilai seperti kesetaraan, kebebasan, dan kebinekaan. Saya menerapkan nilai-nilai ini dalam konteks pendidikan modern, membantu siswa memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Sedangkan kaitannya dengan modul 1.1 dan modul 1.3, sebagai seorang guru penggerak, saya memiliki peran kunci dalam menciptakan perubahan positif di sekolah. Saya menginspirasi siswa dan rekan-rekan sejawat dengan visi pendidikan dan prakarsa perubahan yang memotivasi dan bermakna. Dengan melibatkan diri dalam peran ini, saya menjadi agen perubahan yang memainkan peran penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan menggabungkan semua konsep-konsep ini dan menerapkannya dengan penuh komitmen, saya menciptakan budaya positif di sekolah yang mendorong perkembangan siswa secara holistik. Dalam peran saya sebagai guru, saya memberikan fondasi yang kuat bagi siswa untuk tumbuh, belajar, dan mencapai potensi terbaik mereka dalam suasana yang mendukung dan inspiratif. Pertanyaan selanjutnya merupakan refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu terkait disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sejauh pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari pada modul ini, yaitu modul budaya positif, saya merasa memiliki pemahaman yang cukup komprehensif. Selama proses pembelajaran, saya mendapatkan wawasan yang mendalam terkait setiap konsep dan bagaimana mereka saling terkait dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah konsep disiplin positif. Awalnya saya mengasosiasikan disiplin dengan hukuman atau aturan yang ketat. Namun, melalui pembelajaran ini, saya memahami bahwa disiplin positif melibatkan pembangunan keterampilan sosial dan emosional siswa dengan memberikan dukungan, pengajaran, dan penghormatan. Ini memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana pendekatan yang lebih baik dalam membentuk perilaku siswa. Teori kontrol juga memberikan pemahaman yang menarik bagi saya. Saya menyadari bahwa posisi kontrol restitusi, di mana konsekuensi yang relevan diberikan untuk kesalahan siswa, dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun tanggung jawab dan kesadaran. Konsep ini menggeser fokus dari hukuman semata menjadi pembelajaran dan pertumbuhan. Posisi kontrol manajer adalah yang tepat untuk dilaksanakan seorang pendidik. Posisi manajer membantu membentuk tanggung jawab siswa terhadap tindakan mereka dengan mengatur aturan yang jelas dan memberikan konsekuensi yang konsisten. Seorang guru membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini dapat membantu membangun disiplin positif dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tanggung jawab di dalam dan di luar kelas. Teori motivasi juga menjadi aspek yang menarik. Memahami bagaimana hukuman dan penghargaan dapat mempengaruhi motivasi siswa adalah suatu hal yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Saya belajar bahwa penggunaan hukuman dan penghargaan yang seimbang serta memperhatikan kebutuhan dasar manusia dapat mendorong motivasi intrinsik siswa. Selain itu, segitiga restitusi juga menjadi hal yang menarik, melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan terkait perilaku siswa, memperkuat kerjasama dan keterlibatan semua pihak dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung.
Secara keseluruhan, saya merasa modul ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep inti tersebut. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah pergeseran paradigma dalam memandang disiplin, pengakuan akan pentingnya posisi kontrol restitusi, dan pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia dan bagaimana mereka terkait dengan motivasi siswa. Saya merasa terinspirasi untuk menerapkan konsep-konsep ini dalam praktek pendidikan saya untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan holistik siswa. Pertanyaan selanjutnya terkait perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya mengalami perubahan dalam cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Beberapa perubahan yang terjadi dalam cara berpikir saya adalah: yang pertama, pemahaman tentang disiplin positif. Saya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pendekatan disiplin positif dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Saya menyadari bahwa disiplin positif bukan hanya tentang memberlakukan aturan dan hukuman, tetapi juga tentang membantu siswa membangun keterampilan sosial dan emosional yang penting dalam kehidupan mereka. Saya melihat pentingnya memberikan dukungan, pengajaran, dan penghormatan kepada siswa dalam proses belajar. Yang kedua, pengakuan terhadap peran guru sebagai penggerak. Saya menjadi lebih menyadari bahwa sebagai seorang guru, saya memiliki peran kunci dalam menciptakan perubahan positif di kelas dan di sekolah. Saya merasa lebih termotivasi untuk menjadi seorang penggerak yang menginspirasi siswa dan rekan sejawat saya dengan visi yang kuat. Saya mengerti bahwa dengan mengambil peran ini, saya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. 3. Terkait pendekatan posisi kontrol restitusi, saya telah mengubah pendekatan saya terhadap konsekuensi yang diberikan kepada siswa. Sebelumnya mungkin saya cenderung mengandalkan hukuman atau sanksi yang keras. Namun, setelah mempelajari posisi kontrol restitusi, saya menyadari bahwa memberikan konsekuensi yang relevan dengan kesalahan siswa adalah pendekatan yang lebih efektif dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab. Yang keempat, terkait pentingnya kolaborasi dengan siswa dan berbagai pihak. Saya mengakui pentingnya melibatkan siswa dan orang tua dalam proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Melalui segitiga restitusi, saya menyadari bahwa kolaborasi antar siswa dan guru dapat membantu dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan terkait perilaku siswa. Saya berusaha untuk menciptakan keterlibatan yang lebih besar dengan siswa dan orang tua agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang saling mendukung dan kooperatif. Secara keseluruhan, pemahaman saya tentang menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah telah berubah setelah mempelajari modul ini. Saya lebih memahami pentingnya disiplin positif, peran saya sebagai seorang guru penggerak, pendekatan posisi kontrol, restitusi, dan kolaborasi dengan siswa dan orang tua. Saya merasa terinspirasi untuk menerapkan konsep-konsep ini dalam praktik pendidikan saya, dengan harapan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mempengaruhi perkembangan holistik siswa dengan cara yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Untuk pengalaman yang saya dapatkan, yang pertama yaitu empati dan penghargaan, membangun kesadaran dan pemahaman tentang perbedaan individu dan memperlakukan semua orang dengan hormat dan penghargaan. 2. Komunikasi yang efektif, mendorong komunikasi yang terbuka, jujur, dan berempati sehingga siswa merasa didengar dan dihargai. 3. Resolusi konflik yang konstruktif, mengajarkan cara mengatasi perbedaan pendapat atau konflik dengan cara yang membangun, mengajarkan keterampilan pemecahan masalah dan negosiasi. 4. Pengembangan diri dan pertumbuhan, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa, memotivasi mereka untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka. Yang kelima, penanaman keterampilan sosial.
Perasaan saya setelah mempelajari dan mempraktekkan modul ini adalah saya merasa puas karena dapat melihat dampak positif dari pendekatan yang saya lakukan terhadap perkembangan siswa. Namun, ada hal penting untuk dipahami bahwa implementasi konsep-konsep ini mungkin tidak selalu mulus dan tantangan atau hambatan dapat muncul dalam prosesnya. Namun, dengan komitmen yang kuat dari seluruh komunitas pendidikan, potensi untuk menciptakan budaya positif yang berdampak besar bagi semua anggota sekolah pasti akan dapat terwujud. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu yang pertama, lingkungan inklusif, bahwa setiap siswa memiliki kesempatan dan akses untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembelajaran dan kegiatan sosial. Sekolah menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan bagi siswa dengan kebutuhan khusus atau perbedaan dengan yang lainnya, sehingga mereka dapat belajar dan berinteraksi dengan teman sekelasnya secara sehat dan bermanfaat. Yang kedua yaitu penguatan positif. Ujian dan pengakuan terhadap kerja keras akan memotivasi mereka untuk terus berusaha dan mencapai yang lebih baik. Sedangkan potensi yang perlu diperbaiki yaitu yang pertama, konsistensi. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah konsistensi penerapan konsep-konsep budaya positif. Diperlukan komitmen dan ketekunan dari seluruh staf dan anggota sekolah untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Guru dan staf sekolah perlu diberikan pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif dengan baik. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang metode terbaik dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga, evaluasi dan peningkatan. Penting untuk terus mengevaluasi efektivitas penerapan konsep-konsep budaya positif dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Feedback dari siswa, orang tua, dan staf sekolah dapat menjadi wawasan berharga untuk meningkatkan pendekatan yang ada. Potensi yang perlu diperbaiki yang terakhir yaitu dukungan komunitas. Konsep-konsep budaya positif tidak hanya berlaku di sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan dari orang tua dan komunitas sekitar. Melibatkan orang tua dalam upaya menciptakan budaya positif dapat meningkatkan dampak baiknya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Dan apa perbedaannya? Perbedaan yang saya alami adalah sebelum mempelajari modul ini, dulunya saya cenderung menerapkan posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Dan sesudah mempelajari modul ini, saya jadi paham bahwa seorang guru harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menggunakan tahapan segitiga restitusi untuk memecahkan kasus siswa. Dan saya dapat menjadi lebih sadar tentang gaya interaksi dan ke depan akan menggunakan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif dalam berinteraksi dengan warga sekolah. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana cara Anda mempraktekannya? Saya pernah, tentu saja secara tidak sadar saya sudah pernah melakukan tahapan restitusi tersebut, namun biasanya berakhir tanpa solusi, tidak mengajarkan diskusi kepada siswa mengenai konsekuensi dan tanggung jawab yang bisa dilakukan. Biasanya tahapan penyelesaian lebih cenderung berakhir dengan konsekuensi ataupun hukuman dari guru. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Tentu saja, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul budaya positif, ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, yaitu
Yang pertama yaitu leadership dan manajemen. Kepemimpinan yang efektif dari kepala sekolah, guru, dan staf sekolah sangatlah penting dalam menciptakan budaya positif. Yang kedua, pembangunan tim dan kolaborasi. Kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan staf seluruh sekolah memungkinkan adanya dukungan dan pemahaman yang lebih dalam. Yang ketiga, kedisiplinan yang adil, mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat. Yang keempat yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik membuka ruang untuk pemahaman, dialog, dan resolusi konflik. Yang kelima, pendidikan tentang emosi dan kesehatan mental. Memperkenalkan pendidikan tentang kesehatan mental dan keterampilan emosional kepada siswa, membantu mereka mengatasi tantangan, mengelola stres, dan membangun kesejahteraan secara holistik. 6. Peran orang tua dan keluarga. Melibatkan orang tua dalam pembentukan budaya positif sekolah adalah kunci sukses budaya positif. 7. Pengenalan multikulturalisme. Memahami dan menghargai keberagaman budaya dan latar belakang sosial siswa, serta memperkuat ikatan yang menyatukan seluruh komunitas sekolah. 8. Pendidikan tentang bullying dan tindakan lainnya. Mempelajari tentang bahaya dan dampak negatif dari perilaku bullying dan tindakan merugikan lainnya, serta bagaimana mencegah dalam lingkungan sekolah. 9. Dukungan khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Mempersiapkan guru dan staf sekolah untuk menyediakan dukungan yang sesuai bagi siswa dengan kebutuhan khusus atau tantangan belajar lainnya. 10. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Terus mengevaluasi efektivitas langkah-langkah dan praktik-praktik yang diterapkan dalam menciptakan budaya positif dan berusaha untuk terus meningkatkan berdasarkan umpan balik dan hasil yang diperoleh. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih saya ucapkan, semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.